Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali belajar Arduino, dan kali ini kita akan lanjut menggunakan ESP32, yang mana pemrograman ESP32 nya itu kita menggunakan Arduino IDE. Jadi meskipun si ESP32 ini bukan Arduino, tapi dia bisa diprogram menggunakan Arduino IDE. Jadi kita buat saja project baru, kemudian kita pilih ESP32 yang biasa saja ESP32 nya. Nah, sekarang ESP32 nya sudah ada. Sekarang kita coba tambahkan LCD 20x4 ya, kemudian kita hubungkan. Nah, kita buat dulu full screen. Kalau misalnya kita cek pin dari ESP32 ini, untuk koneksi I2C nya yaitu kita bisa menggunakan GPIO22 ini ya, GPIO22 dan GPIO21. Nah, sekarang kita hubungkan saja ya. GPIO21 ini adalah SDA, kemudian GPIO22 itu adalah SCL nya. Nah, sekarang kita sesuaikan saja warnanya, warna ungu dan warna biru muda saja. Nah, selanjutnya kita coba program saja ya. Jangan lupa menghubungkan ground dengan VCC nya. VCC nya di ESP32 itu 3,3 volt. Oke. Nah, sekarang kita coba kembali ke program kita. Kita tambahkan dulu karena kita menggunakan LCD. Ikut kristal I2C.H. Kemudian kita membuat sebuah variabel untuk memanggil keyword LCD I2C ini. Nah, di keywordnya itu kita harus mendeklarasikan address atau alamat dari LCD yang kita gunakan, tapi kalau di workspace secara default itu umumnya 0x27. Kemudian kita deklarasikan juga ada berapa kolom, karena kita menggunakan 20x4, maka kita gunakan kolomnya 20, barisnya 4, titik koma. Nah, selanjutnya variabel LCD ini akan kita gunakan untuk memanggil LCD. Misalnya kalau kita ingin menginisialisasi LCD nya, kita menuliskan perintah lcd.init, kemudian jangan lupa titik komanya. Terus kita bisa mencoba di sini, kalau misalnya kita ingin menyalakan backlight nya, kita aktifkan lcd.backlight. Kemudian kita coba nyalakan dia, kita gunakan saja perintah home ya, artinya dimulai dari 0,0, set kursornya itu 0,0. Kemudian kita coba panggil LCD nya, LCD print, kita tampilkan ESP32 titik koma, delay 10 ya boleh. Kemudian kita coba running ya, sepertinya. Jadi kita sudah berhasil menggunakan ESP32 ini menggunakan Arduino IDE. Jadi prinsip pemrogramannya sebetulnya sama, kita hanya perlu mengetahui di mana lokasi pinnya, pin untuk I2C atau pin-pin yang lain yang kita gunakan. Nah, sekarang kita coba ini, kita hapus saja dulu ya. Sekarang kita coba tambahkan RTC untuk membaca jamnya. Kita pakai RTC, kita pakai ini. Nah, RTC itu komunikasinya juga menggunakan I2C, sehingga kita bisa menggunakan jalur yang sama dengan jalur LCD. Tinggal kita cari misalnya SCL nya, kita tarik ke sini, kita hubungkan saja. Kemudian SDA nya sama, kita hubungkan saja. Terus ground nya kita hubungkan juga dengan ground. Kemudian VCC kita hubungkan dengan 3,3 volt nya. Oke. Nah, terus kita seragamkan saja warnanya. Untuk SCL nya kita beri dia warna ungu. Kemudian untuk SDA nya kita beri warna biru muda. Oke. Nah, sekarang kita
tambahkan library untuk memanggil RTC ini, yaitu include RTC lib, include RTC lib ya, oke. Kemudian kita menggunakan keywordnya, dan kita juga mendeklarasikan bahwa jenis RTC yang kita gunakan adalah RTC DS 1307. Kita akan menggunakan variabel RTC untuk memanggil keyword tersebut. Nah, selanjutnya kita inisialisasi dulu. Kita inisialisasi. Ini sebaiknya kita pindahkan ke atas saja ya, ke port setup. Kita pindahkan ke port setup. Belum LCD ini kita inisialisasi RTC-nya menggunakan perintah rtc.begin titik koma. Kemudian kita pasang delay di sini, delay 1000. Kemudian setelah delay 1000 itu kita bersihkan LCD-nya menggunakan perintah lcd.clear titik koma. Nah, di foot loop ini kita perintahkan misalnya si LCD-nya ini untuk menampilkan print membaca waktu atau apa saja ya, bisa kita tuliskan di situ. Jangan lupa gunakan LCD set cursor untuk menentukan LCD set cursor 0,0 untuk menentukan di mana lokasi membaca waktu nanti ini akan ditampilkan. Kemudian setelah itu kita membaca waktunya, kita perlu mendeklarasikan dulu variabel waktu yang formatnya adalah date time, waktu, atau apa saja, nama variabelnya bisa apa saja, tapi tipenya itu adalah date time. Kemudian kita panggil di sini waktu sama dengan, nah kita panggil RTC-nya, waktu itu sama dengan RTC dot, nah jadi dia akan mengcapture waktu now atau waktu saat perintah baris perintah ini dieksekusi. Jadi setelah kita berhasil mengcapture waktu dari RTC, kita bisa memanggil waktu yang kita inginkan, misalnya apakah formatnya tanggal, bulan, tahun, atau jam, menit, detik. Nah, cara memanggilnya itu ada beberapa cara ya. Misalnya saya langsung membuat supaya waktu ini bisa ditampilkan di LCD, dan saya buat dia menjadi ke dalam bentuk string. Jadi caranya itu sprintf, kita bisa menggunakan perintah sprintf, sprintf. Kemudian kita menggunakan variabel sementara ya, variabel temporary, buffer ataupun temp atau apa saja. Sebelumnya jangan lupa deklarasikan variabel tersebut. Jadi kita deklarasikan variabel buffer ini, dia dalam bentuk array. Arraynya ini kita sesuaikan saja karena kita menggunakan LCD 20x4, jadi arraynya kita buat 20 ya. Jadi kita menyiapkan kolom sebanyak 20 untuk menyimpan data-data ke dalam variabel buffer. Nah, kemudian kita tuliskan apa saja yang kita mau tampilkan. Misalnya kita mau tampilkan itu hanya jamnya saja, kita tulis saja persen 2D seperti ini. Saya copy paste saja ya. Ini harus pakai tanda kutip, copy paste, oke, sudah cukup tanda kutip. Kemudian koma. Nah, variabel apa saja yang kita mau tampilkan? Tentu saja variabel yang kita mau tampilkan adalah yang dari waktu ini. Jadi kita tulis waktu, misalnya kita mau ngambil jamnya ya, waktu dot hour. Kemudian kita juga mau mengambil waktu dot minute atau menitnya, kemudian koma waktu dot second ya, begitu ya, titik koma. Jadi kita akan menyimpan variabel waktu dot hour, waktu dot minute, dan waktu dot second ini ke dalam format ini. Artinya kita siapkan dua kolom yang bentuknya berupa bilangan desimal sebanyak 2 kolom ya, dan nantinya akan disimpan di dalam variabel buffer. Nah, sekarang kita tinggal menentukan di mana kita mau meletakkan nanti buffer ini. Misalnya set cursor
saya ingin menampilkan dia di baris ke 2, di baris kedua ya, titik koma, kemudian LCD dot print. Nah, kita panggil variabel buffer ini, Ctrl V, coba kita running. Buffer. Oke, perhatikan ini ya, deklarasi variabelnya salah tadi. Nah, sekarang kita coba running ulang. Nah, seperti ini ya. Jadi kita sudah bisa membaca waktu. Sekarang jam 1:12:29 detik. Nah, waktunya sudah bisa terbaca. Kalau misalnya mau ditambahkan tanggalnya bisa ya. Langsung saja kita tambahkan di sini, copy saja ini. Ctrl C, Ctrl V, kita kasih spasi untuk memisahkan antara tanggal dan jamnya. Biasanya tanggal itu pakai garis miring, kemudian jamnya itu pakai titik 2. Nah, sekarang kita tambahkan lagi di sini, panggil waktu untuk misalnya yang pertama itu adalah harinya ya, tanggalnya. Terus koma, waktu, titik, bulannya, month, koma, waktu, dot, year, koma. Jadi urutannya persen-persen ini, variabel-variabel ini harus sesuai dengan ini ya. Jadi nanti yang pertama tampil itu adalah tanggalnya, bulannya, tahunnya, kemudian jamnya sesuai urutannya ini. Nah, sekarang coba kita running. Oke, sudah oke ya. Nah, sekarang kita coba tambahkan sebuah sensor. Misalnya kita baca saja sensor suhu NTC. Kemudian di SP32 yang pin untuk ADC itu ada di mulai dari pin 13 tapi tidak berurut ya. Pin 13, 12, 14, 27, 26, 25, 33, 32, 35, 34, 39, 36. Jadi lokasi ADC-nya itu lokasi pin ADC-nya terletak mulai dari pin D13 ini sampai ke pin bagian sini, tapi tidak berurut ini urutan pin ya. Jadi kita pasang saja, pertama kita hubungkan dulu ke ground, kemudian ini VCC nya kita hubungkan ke 3,3 volt, dan outnya ini kita pasang saja di VV ya. VV itu adalah pin 36, GPIO 36. Jadi nanti kalau kita panggil programnya kita harus memanggil read analog 36. Kita butuh mengambil persamaannya ini dulu ya, untuk NTC nilai betanya. Kita ambil ini saja, buat Celsius. Kita tuliskan di sini saja, Celsius. Nah, si analog value ini kita deklarasikan saja di sini integer. Untuk membaca nilai analog value-nya ini itu sama dengan analog read di pin ini, pin VV ini adalah pin 36 ya. Kita baca pin 36. Kemudian kita perlu juga mendeklarasikan nilai betanya. Nilai betanya itu ini 3950. Kita deklarasikan saja di atas sini sebelum float setup. Karena sel-sel ini adalah float, maka kita harus konversi dulu dia menjadi string ya. Caranya itu kita menggunakan perintah di toString, F, kemudian yang kita mau konversi itu adalah si Celsius. Ini ya, variabel Celsius ini yang kita mau konversi. Kemudian nanti kita mau buat dia itu dalam satuan desimal. Kita siapkan saja 6 digit yang di antara 6 digit itu 2 digitnya adalah angka di belakang komanya. Kemudian nanti nilainya ini akan kita simpan di mana? Kita buat lagi satu variabel buffer. Kita tulis saja variabel buffer 2.
kemudian kita deklarasikan di sini saja, koma buffer 2, karena biasa nilainya tidak terlalu banyak, kita cukup tulis 10 saja. Oke, jadi buffer 2 ini, jadi data dari Celsius ini nanti akan disimpan ke dalam buffer 2 dalam bentuk sprint. Selanjutnya kita konversi buffer 2 ini menjadi string yang bisa ditampilkan di perintah LCD print. Jadi caranya itu kita pakai perintah sprintf, terus kita panggil ini yang sama seperti yang di atas ini ya, kita panggil variable buffernya yang akan kita panggil nanti, yang akan kita gunakan nanti di LCD print. Kemudian mungkin jika ada informasi tambahan yang kita tampilkan, misalnya suhu, kemudian titik 2, kemudian formatnya itu adalah, karena dia adalah data string, maka kita tulis saja %s, terus mungkin ada nilai SC, nilai Celsius, bisa sebetulnya ditambahi dengan derajat ya, tinggal dicari saja kode ASCII nya. Kemudian yang akan kita panggil nanti adalah, yang kita mau konversi ke string buffer ini adalah buffer 2. Ctrl V titik koma. Nah, kemudian baru kita tampilkan di LCD. Tapi sebelumnya kita tentukan dulu di mana kita mau letakkan. Set kursor. Misalnya kita letakkan di baris ketiga, berarti kita pakai 0,2 titik koma, kemudian LCD dot print. Yang kita print adalah variable buffer ini. Ctrl V titik koma. Nah, sekarang coba kita cek apakah ada error. Void loop sketch int. Kita cek di baris ke-32 float Celsius. Oke, kita lupa titik komanya ya. Coba kita running ulang. Jadi nilai yang kita dapatkan di sini Nancy ya. Di sini perlu penyesuaian di sini. Karena SP32 itu nilai ADC-nya Pak, dia menggunakan ADC 12 bit, beda dengan Arduino yang biasa kita gunakan. Itu ADC-nya 8 bit atau 10 bit. Nah, ini di Arduino-nya 12 bit. Sehingga nilai 1023 ini harus kita sesuaikan. Kita ganti menjadi 2 pangkat 12 itu 4096 ya. Jadi di sini jadinya kita tulisnya 4095. Betul itu ya. Nah, seperti ini ya. Coba kita ganti nilai ADC-nya misalnya jadi 250 ya. Udah sesuai. 72. Oke. Jadi itu ya. Kita perlu melakukan penyesuaian di nilai ADC-nya. Yang tadinya 1023 kita rubah menjadi 4095. Kita sesuaikan dengan ADC yang kita gunakan di SP32 ini, yaitu ADC 12 bit. Nah, sekarang kita sudah bisa menampilkan di LCD, membaca waktu, dan membaca sensor. Nah, sekarang kita coba menambahkan microSD. Nah, untuk sambungan microSD ini sebetulnya ada beberapa SPI di ini ya. Ada beberapa SPI di SP32, ada VSPI dan HSPI. Nah, kita pakai yang VSPI-nya saja. Kita sambung-sambung dulu ini. Full screen. Untuk untuk DO-nya ini kita hubungkan dengan MISO. GPU 19 itu di, ya saya kira gampang kalau kita pakai waktu ini ya. Kalau misalnya SCK-nya ini langsung ada warna putih ini, kita langsung pasang di situ saja. Kemudian kalau data inputnya ini kita pakai ini MOS ya, dihubungkan ke MOS itu pin D23. Kemudian CS-nya ini kita pasang di GPU 5. Nah, sekarang kita coba warna-warna ini. Oke, cukup itu saja. Sudah terhubung semua kayaknya. Nah, sekarang kita kembali ke programnya. Ini ada beberapa sumber yang bisa kita gunakan, dan saya sudah buat fungsi-fungsi yang kita bisa langsung gunakan. Ini nanti bisa di copy, dicek di deskripsi
kolom deskripsi. Oke, kita pasang seperti, kita copy saja di sini ya fungsi-fungsinya. Jadi sudah ada fungsi untuk mengisi file, sudah ada fungsi untuk membuat file, sudah ada fungsi untuk membaca file, dan sudah ada fungsi untuk mengecek isi memory cardnya. Nah, sekarang yang kita lakukan pertama itu adalah kita panggil dulu library-library yang kita butuhkan. Beda mungkin dengan minggu-minggu sebelumnya, beberapa minggu lalu. Di sini untuk menggunakan microSD SP32 kita butuh 3 library. Kalau misalnya kita pakai Arduino Uno cukup pakai ini saja SD.H ya. Cuma karena kita pakai SP32 ini kita butuh fs.h yang khusus untuk SP32 ini. Kemudian kita menggunakan jalur SPI-nya ini. Ini saya isi saja setelah LCD clear ini. Nah, kita bikin if kalau misalnya kita panggil variabel ini ya, keywordnya SD. Kalau misalnya sd.begin dia berhasil, terus kita tuliskan di sini pin chase-nya tadi kita pasang di mana? Pin chase itu kita pasang tadi di GPIO 5 ya, D5. Jadi kita tuliskan di sini begin 5. Jadi ini disesuaikan dengan di mana pin chase-nya kita pasang. Ini chase yang warna coklat kita pasang di D5. Makanya kita tulis di sini SD begin pin chase-nya. Kemudian kalau misalnya gagal ya, artinya tidak, ini kalau tidak terdeteksi, maka kita perintahkan dia untuk ini saja, kita pakai ini saja LCD home, atau kita letakkan saja di bagian ini. Kita tampilkan pesan error di LCD, kita simpan di bagian paling bawah karena kita pakai LCD 4 baris. 3. Kita tampilkan pesan bahwa LCD.print. Kita perintahkan untuk cek ininya, cek microSD, mungkin ada masalah gitu ya. Oke, titik koma. Jadi kalau misalnya gagal, mungkin kabelnya lepas atau memory cardnya terlepas, kita tampilkan pesan ini. Kemudian kita pakai return saja ya. Artinya kalau misalnya kalau sudah diperbaiki, dia bisa langsung lanjut ke proses selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya itu kita membuat filenya. Kita ambil saja fungsi buat file ini ya. Buat file. Oke. Dibuat file ini dimana tadi ya? Ini ya. Dibuat file ini mungkin kita sekalian saja deklarasikan ini nama filenya. Jadi nama file itu string, kita deklarasikan sebagai sebuah string nama file. Nah, langsung kita tuliskan saja namanya, misalnya dataku.txt. Oh ya, ini harus diperjelas, kita tulis garis miringnya yang menandakan bahwa dia berada di dalam directory. Kemudian di sini ini kita ganti menggunakan SD ya. Jadi ini berbeda dengan yang sebelumnya, yang pas menggunakan Arduino yang kita hanya menggunakan library SD.H. Nah, di sini kita deklarasinya agak berbeda. Kemudian string path ini adalah untuk nama filenya. Ctrl C, nama file. Kemudian di sini waktunya kita ini belum dibuatkan fungsi ya, jadi kita pakai saja waktu. Saya simpan di atas sini. Kita ambil tanggalnya saja. Kita ambil tanggalnya. Jamnya tidak perlu. Oke. Kemudian kita simpan dia di begini aja, di buffer saja. Jadi yang kita panggil di sini adalah buffer. Untuk waktunya itu kita panggil buffer. Kemudian message-nya ini bagian ini ya, judul kolomnya, kepala kolomnya. Misalnya kita akan membaca sensor suhu ya, kita membaca sensor suhu, maka kita tulis di sini pertama itu kita tampilkan jamnya dulu, waktu, koma, terus jadi
tanda koma ini adalah pemisah antara kolom waktu dan kolom suhu. Nah, ini aja yang kita pakai ya, kolom waktu dan kolom suhu. Oke, nah sekarang filenya sudah terbuat, filenya sudah jadi. Kemudian kita bisa langsung masuk ke void loop-nya. Kita bisa langsung masuk ke void loop untuk mengisi file. Kita ambil di sini isi file ya, file, baca file, isi file dulu ya. Isi file itu ini kita. Oke, kita perintahkan dia untuk membaca mengisi datanya. Jadi setelah dia membaca informasi-informasi ini, kita perintahkan dia untuk mengisi data. Tentu saja data yang diisi adalah, pertama kita harus menginformasikan dulu perintah st-nya, kemudian nama filenya tadi kita sudah deklarasikan di atas ya, dataku.txt. Oke, kemudian data apa yang kita mau simpan, ini kita bikinkan saja variabel data string ya, string data titik koma. Nah, kita tuliskan sekarang di sini data sama dengan, nah isinya tadi sesuai yang kita tulis ini waktu dengan suhu. Jadi pertama kita harus mengambil waktunya dulu. Waktunya ini ada di buffer sebelah sini ya, agak jauh sini. Jadi kita tulis ulang saja ini. Ini bagusnya kita buatkan fungsi ya supaya tidak ribet seperti ini. Tapi untuk sementara kita tulis saja seperti ini dulu. Ini kenapa kita perlu memanggil buffer ulang di sini, karena sebelumnya buffer itu sudah digunakan untuk menulis variabel ini, sehingga buffer yang berisi waktu itu sudah terhapus. Makanya kita perlu memanggil ulang buffer yang memanggil waktunya. Kemudian setelah itu kita kasih buffer ini, kita panggil buffer ini ya, buffer. Kita kasih perintah tanda tambah. Kemudian kita tambahkan variabel koma ini untuk memisahkan antara waktunya dengan variabel yang kita mau panggil selanjutnya, yaitu variabel Celsius. Kita pakai tanda tambah, Ctrl V, titik koma. Nah, jadi sekarang sudah ada semua ya. Kita sudah bisa mengisi filenya nih. Nama filenya sudah ada tadi, dataku.txt, dan datanya juga berupa ini. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah bagaimana supaya datanya itu tidak tersimpan terlalu sering. Makanya kita bisa menggunakan sebuah struktur untuk hanya mengeksekusi perintah 3 baris perintah ini pada kondisi tertentu. Kita ambil saja kondisinya adalah waktu. Makanya kita butuh membaca waktunya. Kita buatkan saja variabel baru, misalnya sekarang itu sama dengan waktu. Kita baca pakai detik ya, waktu dot second. Artinya nanti yang jadi acuan kita ini adalah dalam satuan detik. Kalau kita mau gunakan dalam satuan menit, maka yang kita pakai adalah waktu dot minute. Di sini kita bikin nanti if sekarang kita pakai perintah mod. Mod ini adalah sisa hasil bagi ya. Jadi kalau misalnya sekarang itu bisa dibagi 5, artinya kita ingin menyimpan data setiap 5 detik. Kenapa 5 detik ya? Karena satuan sekarang tadi ini adalah satuan detik. Kalau kita mau pakai menit atau jam, tinggal diganti di sini minute atau hour. Nah, kalau misalnya sekarang itu pas dibagi 5 sisanya sama dengan 0, maka dia akan masuk ke struktur ini. Kalau tidak ya tidak, dia akan lewati saja. Seperti itu ya. Nah, sekarang bisa mungkin kita eksekusi. Error pemirsa, string data baris 14. Kita cek dulu baris 14 itu ada apa. Oh ya, kita belum mendeklarasikan variabel sekarang ya. Jadi sekarang ini kita deklarasikan dia saja sebagai integer sekarang, koma. Coba kita running. 14. Lupa ini ya. Kita coba running.
Nah, selanjutnya yang salah adalah evaluative chart, 20 cost chart to binary operator. Oh ya, betul sekali. Tidak bisa kita menggunakan string langsung di situ ya. Ini agak ribet. Si buffernya ini perlu kita rubah dulu menjadi string. Oke, sudah bisa ya. Ini sudah ada informasinya bahwa dia sudah berhasil menyimpan data. Nah, sekarang coba kita baca. Untuk membacanya itu bisa kita copy saja di sini. Strukturnya sebetulnya kita tulis saja di sini ya. Kita tinggal ganti. Misalnya untuk membaca datanya itu kita baca setiap 10 detik. Terus perintahnya itu adalah baca data, baca file ya. Ini baca file. Kemudian kita tulis SD di sini. Terus yang kita baca adalah nama file. Control. Ini ya, kita lupa titik komanya. Oke, kalau kita perhatikan datanya ada yang tidak oke ya. Misalnya ini ada yang kayak double ya. Ada yang terukurnya double. Seperti ini lagi dia terekamnya double. Jadi ini kita perlu perbaiki. Jadi kita tambahkan variable n di sini dan tadi tidak sama dengan sekarang ya. Nah, sekarang kita deklarasikan di bawah sini tuh tadi sama dengan sekarang. Jadi setelah misalnya sukses si persyaratannya ini, kemudian dia cek lagi persyaratan keduanya ini, mungkin pas pertama eksekusi itu dia akan sama. Dia tidak akan sama ya. Misalnya tadi kan nilainya masih kosong, sementara sekarang ini sudah ada nilainya, maka dia akan lolos ke sini. Sehingga pas dia lolos, kita deklarasikan sekarang tadi supaya sama dengan sekarang. Sehingga pada periode selanjutnya, saat tadi sama dengan sekarang, dia akan tidak bisa masuk ke persyaratan ini karena persyaratan itu dia tidak boleh sama. Sementara di sini kita deklarasikan dia sama, dan kejadian sama ini hanya akan terjadi jika dia berhasil masuk ke struktur ini. Nah, sekarang kita tinggal perlu mendeklarasikan variabel tadi ini ya. Sekalian kita buat satu lagi. Ini tadi dan tadi duanya ini untuk menampilkan datanya. Jadi kita tambahkan saja ini. Di sini juga tadi 2 sama dengan sekarang, kemudian tadi 2 sini kita buat di sini. Tadi 2 sama dengan sekarang. Oke. Coba kita running. 1 tahun kemudian. Ini Belanda seri ya. Belanda lagi seri sama Ekuador. Kita cek datanya ini 1 tahun kemudian. Oke, file. Coba kita sekalian sambil merubah-rubah datanya ini ya. Masih pembacanya loh, nggak sama ini. Oh ya, dia nggak terupdate ya. Oke, kita sambil rubah-rubah pembacaan datanya. Oke. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi yang double datanya 5, 10, 15, 20, 25. Karena sekarang persyaratan untuk menyimpan data itu ada 2. Pertama itu ke setiap kelipatan 5 detik, dan ketika misalnya detiknya ini tidak lagi misalnya pas dia membaca data di detik ke-5, kan bisa saja dia dieksekusi kedua kali ya. Apalagi misalnya kalau kita pakai microcontroller yang kencang, misalnya seperti Arduino Uno atau Arduino Mega 2560. Nah, ini kebetulan kita pakai SP32 yang dia tidak terlalu kencangnya, jadi tidak terlalu terasa ininya.
tidak terlalu terasa double datanya. Tapi untuk menghindari kejadian double data, kita bisa menggunakan cara ini, persyaratan ini. Oke, saya kira itu saja ya untuk kali ini. Ini mungkin tinggal kita rapikan saja. Tadi bertumpuk ya. Ini bisa kita hilangkan saja dengan membaca waktu. Kemudian ini kita pindahkan ke baris ke 0. Untuk ini pembacaan sunnah kita pindahkan ke baris ke 1. Sekarang kita coba running ulang. Kita tunggu 1 tahun ya. Nah, sekarang seperti ini. Jadi tanggalnya, waktunya, sama ada keterangan di sini ya. Keterangannya ini sebetulnya bawaan dari fungsi-fungsi yang sudah dibuat ini. Jadi setiap dia berhasil, dia akan menampilkan perintah. Begitupun kalau gagal, dia selalu menampilkan keterangan di bagian bawah. Ini mau diletakkan di sini, gagal membaca di baris terakhir saja. Oke. Jadi itu ini adalah data logger menggunakan ESP32. Kesempatan selanjutnya kita akan mencoba bagaimana mengirim data ini melalui IoT, melalui jaringan internet ya. Saya kira itu saja untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.